Angin segar bagi industri hiburan tanah air yang melantai di bursa tanah air, di bursa saham kita, di mana pekan lalu PT Rans Entertainment Indonesia Tbk Rans milik Raffi Ahmad resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia BI. Rans menawarkan sebanyak 2 miliar 525 juta saham baru atau sebesar 20,02% dari modal. Nah, rencananya dana yang dihimpun sebesar 429,25 miliar ini akan digunakan untuk memperkuat strategi pertumbuhan jangka panjang seperti menggelar konser, wahana bermain, hingga kecerdasan buatan. Nah, pertanyaannya, sejauh mana bisnis yang mengandalkan nama besar duo Raffi dan Nagita Slavina ini terus moncer di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan gonjang-ganjing global? Untuk membahas ini telah hadir melalui sambungan virtual Hans Kue, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Iya, kabar baik Pak Hans. Ini menarik sekali ya kalau bicara mengenai IPO untuk sebuah emiten yang memang dimiliki oleh seorang entertainer. Karena sejauh yang saya tahu ada MNC, ada kemudian beberapa emiten lain seperti XX1 bahkan itu tidak dimiliki oleh seorang entertainer. Sejauh mana sosok ini bisa menjadi suatu katalis positif orang-orang untuk membeli dan bergambling nih Pak ke depannya? Ya, mungkin ini sesuatu yang cukup baru ya di Indonesia, tetapi ada juga emiten yang mirip ini udah pernah IPO di Tiongkok ya, Huai Brother Media Corporation gitu. Nah, kita harus mengapresiasi dulu ya bahwa ini sesuatu yang dibangun dari nol, berhasil berkembang dengan sangat pesat dan sekarang bisa go public. Nampaknya kalau kita lihat Raffi Ahmad dan Nagita ini cukup baik ya, mereka berusaha mempivot bisnis mereka gitu ya dengan IPO ini. Kalau kita lihat dari penggunaan dana sebenarnya mereka berusaha merubah ya. Jadi selama ini perusahaan ini kan pendapatannya dari produksi dan distribusi konten ya, entah di YouTube, TikTok, IG dan lain-lain ya. Kemudian mereka juga melakukan pengelolaan intellectual property ya, dan melakukan aktivitas untuk mengkomersialkan intellectual property tadi. Kemudian ada event dan entertainment yang mereka kelola dan bisnis pendukung ya, dan mereka melakukan strategis investasi strategis gitu. Nah, ini kalau kita lihat selama ini bisnis Rans ini fokusnya pada figur Raffi Ahmad dan Nagita gitu ya, dengan mereka punya aset terbesar itu sebenarnya adalah pengikut ya, follower yang mencapai 155 juta follower gitu. Nah, tugas mereka adalah melakukan monetisasi ya terhadap pengikut tadi gitu ya. Nah, ini sangat tergantung keramaian ya, kalau rame bagus gitu ya, kalau seandainya ada sesuatu yang berubah mungkin mereka udah tidak terlalu mendapat attention dari publik gitu, itu akan jadi masalah. Nah, bisnis dia ini sebenarnya attention dari publik gitu. Nah, oleh karena itu kita lihat dia melakukan pivot atas bisnisnya ya. Kalau kita lihat dana IPO itu 7%-an ya, dia pakai bayar hutang, kemudian 18 hampir 19% dia pakai untuk capex Cipung land ya. Jadi harapannya nanti ke depan bisnis dia itu nanti pendapatannya dapat dari orang bayar tiket masuk ke Cipung Land. Kemudian dia ada OPEX ya untuk konser. Jadi dia membuat konser-konser tetapi masih tentu terkait dengan intellectual property mereka juga ya. Bagaimana channel mereka tetap ramai sehingga konsernya tetap diminati. Kemudian dia pivot lagi juga membuat AI ya, jadi ada dana sekitar 8%-an ya, 35 miliar dia pakai untuk pengembangan AI gitu, karena ini bisnis masa depan. Kemudian ada akuisisi internal ya, dia beli brand milik Slavina ya, ini milik Nagita Slavina, dia beli ya, ada pembelian itu hampir 20% dia pakai di sana gitu. Pak Hans, yang menarik adalah 37,61% dialokasikan untuk konser dan event-event bisnis. Tapi yang menarik adalah event-event ini kan project based dan juga volatile ya Pak. Kalau misalkan kita melihat tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan waktu itu COVID-19, kemudian juga isu geopolitik, juga pasti berpengaruh terhadap bisnis entertainment yang project based seperti ini. Nah, bagaimana Anda melihat mereka melakukan investasi dibandingkan dengan melakukan misalkan capex infrastruktur, kemudian dana untuk
melebarkan sayap di bidang yang lain, Pak, selain daripada industri entertainment ini? Ya, memang ini ya, memang salah satu pertaruhan besar ya kalau kita ikut IPO ini adalah kalau dia capex itu kan investasi jangka panjang, tapi capexnya cuma 18%-an. Nah, yang OPEX-nya konser tadi itu 37%-an. Jadi ini cukup berisiko gitu ya posisi ini gitu. Jadi sangat tergantung sekali juga dengan bagaimana mereka mengoptimalisasikan channel media sosial mereka ya supaya konsernya tetap laku, mereka tetap mendapatkan attention dari publik gitu. Nah, sebagai sedikit catatan ya selain masalah pemakaian dana IPO tadi yang memang sepertinya nggak tidak bisa menunjukkan potensi growth yang sangat besar di masa yang akan datang kalau ada terjadi perubahan sesuatu pada perekonomian gitu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa aset mereka itu turun hampir 22% ya waktu IPO untuk data 2025 gitu. Kemudian kalau kita lihat ekuitas juga turun hampir 21%-an. Ya. Pendapatan turun 14%, 13,91%, laba turun 41%. Jadi memang mereka juga mengalami penurunan dan dia kayaknya menyadari ini IPO mendapatkan dana baru untuk melakukan pivot atas bisnis mereka gitu. Nah, kalau kita cermati lagi pendapatan yang turun tadi, ini kan yang besar turun itu 51% itu pendapatan dari segmen brand, merek, dan talent management ya. Jadi mungkin ada sedikit juga isu terhadap isu Raffi Ahmad gitu ya. Memang dulu dia sangat populer sekali, tapi tentu dengan perjalanan waktu banyak juga kompetitor yang dihadapi gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa dia juga merapat juga ke politik, ikut ke pemerintahan. Tentu ada yang suka, tetapi ada yang tidak suka juga gitu ya. Ini tentu harusnya kalau fokus benar-benar di entertainment, sebaiknya kan lebih kelihatan netral di sana gitu. Nah selain itu memang juga kita lihat ada perubahan ya, artinya penurunan pada segmen tadi itu menunjukkan sebenarnya iklan yang masuk gitu ya, itu berubah, mulai turun gitu. Mungkin iklan turun itu karena orang merubah sedikit model bisnisnya, tetapi di sisi lain kita harus akui beberapa tahun ini memang daya beli masyarakat menurun. Mungkin kelihatannya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan juga menghemat iklan, memakai channel distribusi beriklan lain gitu. Nah ini yang menyebabkan terjadi tekanan pada pendapatan mereka yang berimpact pada penurunan laba. Nah ini yang mereka berusaha pivot, berubah tadi gitu. Tetapi tadi betul yang konser tadi adalah OPEX ya yang sangat tergantung kondisi perekonomian juga. Iya. Pak Hans, yang menarik juga eksekusi mereka terkait dengan proyek baru, Cipung Land, Slavina, AI Fitlove. Ini kan kalau kita lihat kan belum nampak nyata revenue-nya dan pastinya akan sangat berisiko tinggi. Tapi di sisi lain tadi Anda katakan base mereka adalah di entertainment, talent management dan juga channel dengan kekuatan viewers dan member. Nah, bagaimana para investor dan pemain saham bisa memitigasi kondisi di mana kalau kita lihat ini masih uncertainty, Pak, keuntungan revenue mereka pun juga belum bisa menjamin dengan beberapa pivot ataupun diversifikasi bisnis ini. Ya, ini yang tadi saya sampaikan kalau pelaku pasar masuk ini agak spekulatif ya. Biarpun kita lihat kan dia dijual hari pertama waktu IPO dia di harga maksimal ya 170. Hari pertama langsung auto rejection atas ya 34%. Ya tadi kalau kita lihat udah naik 6%-an. Tapi nampaknya harus kita lihat bahwa mungkin orang cuma memakai sentimen IPO, kemudian ketenaran sesaat, trading saja gitu. Sesudah itu mungkin harga sahamnya akan bergerak normal kembali ya. Dan sekarang tugas manajemen membuktikan ya bahwa mereka bisa memperbaiki mendorong pertumbuhan dari bisnis perusahaan sendiri gitu. Nah, sebagai gambaran ya, perusahaan dijual pada valuasi yang sebenarnya agak mahal ya. Waktu harga IPO di 170 itu PER-nya itu 37,81 kali ya. Kemudian PBV 6,29 kali gitu. Nah,
Kalau kita bandingkan seperti IHSG sendiri, IHSG kita itu diperdagangkan sangat murah harganya, 9 kalian ya, 9,8, 9,9 kali per kita untuk indeks kita. Nah, untuk kompetitor seperti Cinema 21 ya itu XX1 itu kan sekitar 10 sampai 11 kali ya pernya Ya. gitu. Jadi dengan per 37 itu relatif mahal. Ketika harganya naik pada waktu IPO hari pertama ya, itu di harga 228, pernya itu sekitar 50 kalian gitu. Jadi relatif mahal, ini benar-benar spekulatif gitu. Karena kita harus akui Cipunglen berapa suksesnya kita nggak tahu gitu ya. Dan ini mungkin akan sukses sangat tergantung kalau mereka bisa mempertahankan bagaimana attention dari masyarakat yang tinggi terhadap keluarga Pak Raffi dan Nagita sendiri gitu. Nah kemudian ya konser kan tergantung ya daya beli masyarakat gitu, kemudian artis yang digandeng segala macam ini sangat mempengaruhi. Ya.